Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran IPA ya. Alhamdulillah kemarin antum semua sudah melakukan evaluasi bab 6. Sekarang kita melanjutkan ke bab 7. Nah, dari gambarnya ini antum sudah bisa mengira-ngira ya, materi di bab 7 ini adalah tentang kesehatan atau organ manusia. Organ manusia yang akan kita pelajari adalah sistem peredaran darah pada manusia. Nah, di sistem peredaran darah kali ini kita akan membahas pembuluh darah, terus darah itu sendiri, dan jantung, yaitu organ yang berperan penting dalam sistem transportasi atau peredaran darah pada manusia. Jadi sistem transportasi ini adalah sistem transportasi nutrisi yang dilakukan oleh darah. Jadi darah itu adalah sebagai kendaraan dari nutrisi itu, baik nutrisi dari makanan atau oksigen yang dibutuhkan oleh organ tubuh secara keseluruhan. Nah, pembuluh darah sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Sedangkan darah terbagi menjadi 2, yaitu sel, dan plasma. Sedangkan jantung itu dibedakan menjadi 2 tentang peredarannya, yaitu peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, ke jantung kembali, dan peredaran darah besar yaitu jantung ke seluruh tubuh, habis itu ke jantung kembali. Nah, sel darah sendiri terbagi menjadi 3, ada 3 macam sel darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke materi. Nah, di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas 2 tema terlebih dahulu ya, yaitu organ penyusun sistem peredaran darah dan sistem transportasinya. Yang pertama adalah jantung. Terletak di rongga dada sebelah kiri, berfungsi memompa darah berukuran sebesar kepalan tangan dengan berat 300 gram. Jadi antum sekarang bisa coba kepalkan tangan antum sendiri. Nah, itu adalah ukuran jantung antum ya. Dibungkus 2 membran pelindung yang disebut perikardium. Dan ruang di antara membran tersebut berisi cairan perikardinal atau pelumas. Nah, ini adalah jantung manusia. Bisa antum screenshot slide ini. Di sini ada aorta, ada arteri pulmonalis, ada vena pulmonalis, ada serambi kiri, katup bikuspidalis, dan bilik kiri. Sedangkan di sisi kiri atau di sisi kanan ya dari jantung ini, kalau digambar di sisi kiri, vena cava superior, katup semilunaris, serambi kanan, katup tricuspidalis, bilis kanan, dan vena cava inferior. Itu adalah struktur dari jantung manusia. Selanjutnya, organ penyusun pada sistem peredaran darah adalah bagaimana pergerakan atau bagian-bagian dari jantung itu sendiri. Yang pertama ada antara serambi dan bilik terdapat 2 katup ya. Antara serambi dan bilik di kiri berdaun 2, yaitu vulva bicuspidalis. Nah, seperti di sini di slide yang sebelumnya. Setelah itu antara serambi dan bilik kanan berdaun 3, yaitu vulva tricuspidalis ya. Dari katanya sudah bisa di tri itu yaitu 3, b itu 2. Katup berfungsi menjaga aliran darah tidak kembali ke serambi. Jadi seperti setelah dipompa tidak kembali lagi. Nah, contohnya pada gambar di sebelah kanan ini, yaitu aliran darah dari dan menuju jantung. Darinya itu dari bilik kiri ya. Dari sini masuk, habis itu ke sini, habis itu dipompa ya keluar. Sedangkan yang sebelah kanan, vena pulmonalis membawa darah kaya O2 dari paru-paru, terus habis itu membawa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan ini membawa darah kaya CO2 itu karbon dioksida dari sel tubuh ya, jadi dari sel tubuh kembalinya ke sini. Nah, habis itu dipompakan ke paru-paru. Dari paru-paru masuk ke sini ke seluruh tubuh. Seperti itu alur peredaran darah. Cara kerja jantung. Yang pertama adalah jantung berdenyut apabila otot jantung kontraksi dan relaksasi.
Denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi di bawah permukaan kulit dan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan, dan aktivitas tubuh. Umumnya jantung berdenyut 60 hingga 80 kali per menit. Tekanan darah menunjukkan kekuatan jantung memompa darah. Tekanan darah orang dewasa normal bernilai 120 per 80. 120 itu menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berkontraksi ya, atau sistol, sedangkan 80 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berelaksasi atau diastol. Nah, selanjutnya adalah sistem transportasi. Nah, sistem transportasi yaitu ada kendaraannya darah, sedangkan jalannya atau jalurnya adalah pembuluh darah. Darah di dalam pembuluh nadi yang berasal dari jantung kaya akan oksigen, akan mengalir ke seluruh tubuh. Darah di dalam pembuluh balik yang miskin oksigen akan mengalir menuju jantung. Mengalirnya darah ke seluruh tubuh merupakan hasil kerja jantung yang memompa keluar darah melalui pembuluh nadi untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk tubuh ini beraktivitas butuh adanya O2 ya. Jadi yang kayak oksigen itu dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya adalah pembuluh kapiler, menghubungkan arteri terkecil yaitu arteriola dan vena terkecil yaitu venula. Berhubungan langsung dengan sel tubuh, halus, berdinding tipis, terdiri atas lapis dan berdiameter sekitar 7,5 mikron. Nah, ini adalah arteri ya. Ini kapiler dan ini vena. Pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Kapiler itu maksudnya serabut gini ya. Nah, sekarang adalah pembuluh darah nadi atau arteri. Bisa antum screenshot ini ya, setiap slide-nya bisa antum screenshot untuk dipelajari ulang. Atau antum bisa lebih lengkapnya baca di buku. Ini adalah ringkasan yang Mualim berhasil ringkas ya dari buku yang antum miliki. Yaitu membawa darah keluar jantung. Ciri-ciri pembuluh nadi yang pertama, letak arteri agak ke dalam dari permukaan kulit. Bila arteri terluka, darah akan memancar. Memiliki lapisan elastis yang tebal, denyut terasa di bagian tubuh tertentu, misal pergelangan tangan. Mempunyai satu katup dekat jantung agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Ovan ya, kepencet. Nah, ini contoh pembuluh nadi arteri. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Nah, masih dalam pembuluh darah maksud Mualim ya, yaitu pembuluh nadi arteri. Pembuluh nadi yang berpangkal pada bilik kiri dan kanan jantung disebut aorta. Aorta sendiri di bilik kiri membawa darah bersih kayak oksigen dan zat-zat makanan sampai ke sel-sel tubuh untuk oksidasi biologi. Aorta bilik kiri bercabang menjadi arteri dan yang terkecil arteriola. Nah, selanjutnya aorta bilik kanan bercabang menjadi pembuluh nadi paru-paru kanan dan kiri, atau yang disebut dengan arteri pulmonalis, membawa darah kotor kaya karbon dioksida. Nah, sekarang adalah pembuluh balik vena. Ciri-ciri pembuluh balik, nah ini contoh gambarnya. Letak vena dari permukaan kulit, terus warnanya kebiruan dan denyutnya tidak terasa. Bila vena terluka, darah tidak akan memancar keluar. Memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri, tidak sekuat dan selentur arteri. Memiliki katup sepanjang pembuluh, berfungsi agar aliran darah berlangsung satu arah dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak ada pompa pada aliran darah vena. Ini Afwan ada telegram dari Zaki ya, menunggu Google Meet. Terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Nah, masih pembuluh balik vena, yaitu pembuluh balik besar vena cava. Nah, type ya, kita lanjut. Fungsinya adalah mengangkut darah dari seluruh tubuh ke serambi jantung
kanan jantung, membawa darah kaya karbon dioksida untuk diangkut ke jantung, kemudian diproses di paru-paru untuk dirubah menjadi O2, oksigen, dan kemudian dilepas ke atmosfer ya. Jadi setelah CO2 dilepas ke atmosfer, dihembuskan dengan nafas, habis itu paru-paru menghirup O2, ditransfer ke darah, dan darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Kurang lebih seperti itu secara singkatnya. Vena cava superior mengangkut darah yang berasal dari kepala dan tangan. Vena cava inferior mengangkut darah berasal dari tubuh dan kaki. Nah, jadi superior ini bagian atas tubuh, inferior ini bawah tubuh. Bercabang-cabang menjadi pembuluh vena, kemudian bercabang-cabang sampai paling kecil yang disebut venula. Nah, ini adalah pembuluh balik vena ya, pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis. Jadi vena yang dari paru-paru. Paru-paru itu adalah pulmo ya, pulmonalis. Terdiri atas pembuluh balik paru-paru kanan dan kiri, keduanya bersatu menuju serambi kiri jantung, membawa darah yang kaya akan oksigen. Setelah itu pembuluh balik paru-paru kanan mengangkut darah dari paru-paru kanan, pembuluh balik paru-paru kiri mengangkut darah dari paru-paru kiri. Tapi mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Kita hanya membahas tentang sistem transportasi ya dan sistem peredaran darah. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini Mualim belum bisa melakukan live Google Meet ya, karena Mualim ada jam bentrok, yaitu jam tadi jam 7 dengan Antum Bahasa Indonesia, bentrok dengan yang kelas 10 ya, SMA, kakak kelas Antum, yaitu sama dari jam 7, tapi kalau SMA itu sampai jam 8.30. Nah, sedangkan jam 8.30 harus IPA lagi dengan Antum. Mungkin pekan depan Mualim usahain untuk bisa live Google Meet, dan jamnya mungkin agak mundur ya. Nah, Antum usahakan bisa meluangkan waktu. Mualim akan mundurkan jamnya, jadi istirahatnya geser ya, lebih banyak di awal. Tapi mungkin itu aja. Kita atur pertemuan pekan depan ya, semaksimal mungkin agar Mualim bisa membahas apa yang harus Antum persiapkan untuk menghadapi UTS. Tapi itu aja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf dari Mualim, mungkin ada penjelasan yang kurang kekurangan ya, yang kurang maksimal. Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.